Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Syekh Albani rahimahullah menyebutkan sebuah hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, di mana disebutkan su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi asyaddu bala. Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berat mendapatkan ujian? Kemudian Nabi SAW menjawab, al-anbiya thummal amthal fal amthal. Orang yang paling berat mendapatkan ujian dan cobaan itu adalah para nabi, kemudian yang semisal dengannya, dan kemudian yang semisal dengannya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, yubtalan nasu ala qadri dinihim faman fakhina dinahu ishtadda bala'uh wa man da'ufa dinahu da'ufa bala'uh. Ya, seseorang itu diuji sesuai dengan keimanannya. Kalau seandainya imannya kuat, maka semakin kuat ujian yang didapatkan. Dan kalau seandainya imannya itu lemah, maka semakin ringan pula beban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis ini sangat jelas dan gamblang sekali. Rasulullah SAW menyebutkan tingkatan pertama manusia yang paling besar ujiannya lah Nabi. Kemudian ada satu pertanyaan yang ingin kita tanyakan, ya, siapa manusia yang paling bahagia di muka bumi ini? Tadi kita sudah dapatkan bahwasanya manusia yang paling berat ujiannya itu Nabi. Ya, dan yang paling tertinggi adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, pertanyaan yang kedua, siapa manusia yang paling bahagia di muka bumi ini? Siapa? Siapa? Nabi juga. Manusia yang paling bahagia di muka bumi ini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surga buatku. Sekilas kita mendengar ini seperti ada dua hal yang kontradiksi. Satu sisi Nabi orang yang paling berat ujiannya, satu sisi lagi Nabi SAW adalah orang yang paling bahagia. Kan seakan-akan kontradiksi kan? Ya, tetapi kedua nas ini para hadirin dan hadirat tidak ada yang, ya, tidak terjadi kontradiksi dan tidak ada saling bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Ya, akan tetapi hal yang perlu untuk kita ketahui, ujian, cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang ketika, ya, hatinya terpenuhi rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ada rasa ridho dari keputusan Allah Rabbul Alamin, maka dia akan menjadi orang yang paling bahagia. Dan belum tentu orang-orang yang mereka tidak diberikan oleh Allah ujian, tidak diberikan oleh Allah cobaan, dia akan menjadi orang yang paling bahagia. Belum tentu juga. Bisa saja dia orang yang nggak pernah mendapatkan ujian, tetapi dia orang yang paling sengsara di muka bumi ini. Dan salah satu resep, ya, Nabi kita Muhammad SAW menjadi orang yang paling bahagia di muka bumi ini dalam kondisi beliau begitu banyak ujian dan cobaan adalah qanaah.
rasa cukup yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari pemberian Allah. Inilah hal yang paling menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalani kehidupan beliau. Saya sebutkan contoh. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada waktu itu menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar melihat ada bekas pelepah kurma di bahunya Rasulullah. Kemudian Umar berkata, "Ya Rasulullah, raja-raja Rum dan Persia yang mereka kafir, mereka tidur dalam istana-istana mereka, tidur dalam dipan-dipan mewah mereka. Sementara engkau kekasihnya Allah, engkau Rasulnya Allah, engkau utusan Allah, engkau tidur di atas pelepah kurma ya Rasulullah." Apa jawaban Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Umar, apa urusan saya dengan dunia mereka? Apakah engkau ingin Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akhirat dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka dunia? Yang kalau saya atau kita semuanya yang hadir di sini, kalau kita ditantang dan dibanding-bandingkan dengan kehidupan dunia orang lain, apalagi yang selevel sama kita, apalagi yang dagangannya sama persis dengan kita, oh itu bisa meledak-meledak itu. Iya, itu bisa syarahnya itu berjam-jam, demikian. Iya, saya sebutkan dua contoh dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ada satu orang datang kepada kita mengkhobari ya tentang fulan yang bisnisnya itu sama dengan kita. Ya, bahkan dia itu dulu adalah muridnya kita atau pernah bekerja dengan kita. Si fulan ini sudah punya ya cabang 20 cabang. Iya, karyawannya 2 tahun yang lalu saya ketemu masih 50 orang. Sekarang sudah 500 orang. Wah, kalau ditanya mobilnya apa? Jangan Anda tanya mobilnya dia. Iya, satu kabar. Kabar yang kedua, saya ketemu dengan si fulan. Si fulan itu Masya Allah, ya saya dengar sudah hafal Quran 10 juz. Ya, dia juga sudah bisa ngomong bahasa Arab. Terus saya dengar dia bangun masjid. Kira-kira para hadirin dan hadirat, mana yang membuat kita jengkel? Yang pertama atau yang kedua? Pertama atau yang kedua? Hah? Ya jujur nanti pertama. Atau ini yang kedua? Hah? Pertama atau yang kedua? Kedua di mulut, tapi dalam hati itu pertama kan yang membuat kita jengkel, membuat kita marah, membuat kita nggak bisa tidur malam. Iya, apa yang saya sebutkan dari Nabi SAW adalah sesuatu yang kedengarannya sederhana. Nabi SAW sebagai pemimpin manusia yang paling mulia dibandingkan dengan orang kafir dalam urusan dunia mereka, Nabi nggak pernah merasa apa? Hina ketika dibanding-bandingkan dengan dunia mereka, dan nggak diperduli oleh Nabi SAW. Inilah yang namanya qanaah, teman-teman semuanya. Merasa cukup, merasa ridha dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan tertanam dalam hatinya Allah itu maha adil. Apa yang membuat saya harus marah? Apa yang membuat saya harus sempit hidup saya? Ya, sementara yang membagi rezeki itulah zat yang maha adil, yang tidak pernah mendolimi hamba-hambanya. Apa yang membuat saya marah? Allah yang memberikan rezeki kepada si fulan, Allah menahan rezeki kepada si alan. Akan tetapi para hadirin dan hadirat, inilah gambaran kehidupan saya dan kita semuanya. Kita akan lebih cepat emosi ketika kita dibanding-bandingkan dengan kehidupan dunia orang lain yang dia itu selevel sama kita. Ya, ini menunjukkan kita masih jauh dari sifat qanaah. Karena qanaah itu akan membuat ketenangan dalam kehidupan seorang. Qanaah itu akan membuat dia bahagia. Qanaah itu akan membuat dia selalu bersyukur sekecil apapun dia lihat nikmat yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu, ya, kita ingin lebih mendalami makna dari qanaah, ya, sehingga kita berusaha untuk berjalan, ya, di jalan tersebut
dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sifat dari sifat qanaah tadi. Para ulama, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan beberapa definisi tentang qanaah. Ada di antara mereka mengatakan bahwasanya al-qanaah hiya ridha bima a'tahu Allahu wa katabahu wa qasamahu. Al-qanaah di mana seseorang itu merasa atau seseorang itu ridha dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Apa yang Allah catat kepadanya dan apa yang Allah bagi untuknya, itu qanaah. Taib. Dia merasa cukup, merasa ridha dari pemberian dan pembagian Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, sebagian para ulama mereka mengatakan al-qanaah adalah istighna bil mawjud. Ya, al-qanaah adalah merasa cukup, ya, apa yang dia miliki dan dia meninggalkan sesuatu yang dia tidak miliki. Iya. Dan ini adalah definisi yang sangat indah. Dan kalau kita ingin mendalami makna yang disebutkan oleh Syekh di sini tentang makna qanaah, wallahi hidup orang akan bahagia. Mata dia akan terbelalak ketika dia melihat nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan mata dia akan menjadi buta ketika melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Tapi kalau dia balik, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya, dia selalu melihat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, sementara dia lupa dengan besarnya nikmat yang Allah berikan kepadanya. Itu hidup antum akan susah, hidup antum akan sulit. Iya, setiap orang menambah nikmat, antum yang susah. Setiap orang menambah, ya, cabang, antum yang nggak bisa tidur. Iya, setiap orang dapat proyek, antum yang ngomel-ngomel setiap hari sama istri. Akan ada kebahagiaan. Akan tetapi ketika seseorang merasa cukup dan kaya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dan dia menjadi buta dari nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, Anda akan menjadi orang yang paling kaya. Namun terkadang para hadirin dan hadirat, seseorang ketika dia berbicara nikmat, dia akan berbicara sesuatu yang sangat luas itu menjadi sempit. Ya, apa sih nikmat? Nikmat itu ya kalau setiap bulan dapat gaji sekian. Ya, kalau seandainya saya punya rumah di ini, atau kalau seandainya saya punya mobil sekian. Hanya sebatas ini. Ketika kita berbicara nikmat, makanya kita akan menjadi orang miskin terus menerus. Padahal Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang nikmat, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya engkau menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Disebutkan dari seorang ulama salaf, beliau berulang-ulang membaca ayat ini sampai terkadang di pagi hari. Dikatakan kepada beliau, kenapa engkau mengulang-ulang ayat ini? Beliau berkata, tidak ada kedipan mata yang ku berkedip dengannya. Maksudnya tidak ada satupun nikmat yang ku dapatkan dalam kehidupan ini kecuali itu merupakan pemberian Allah Rabbul Alamin. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ada di sana orang-orang yang mereka nggak bisa tidur malam. Dia sudah minum obat A, minum obat B, minum obat C, minum obat D. Bahkan terkadang dia sudah berobat ke banyak tempat, bukan hanya di Indonesia, terkadang ke luar negeri. Apa yang dia rindukan? Dia rindu dengan kehidupan antum hari ini. Saking nyamannya tidur, sambil duduk bisa tidur, coba. Apalagi di tempat tidur. Tidur itu sebuah nikmat. Saya punya teman, beliau cerita dengan saya. Ya, beliau ya saking banyaknya uang, dia bangun masjid satu di Jakarta. Beliau cerita, pada kondisi-kondisi tertentu, pada dalam beberapa perjalanan kehidupan beliau Beliau tuh pernah nggak tidur selama 4 bulan. 4 bulan nggak bisa tidur.
Terkadang di malam hari beliau keliling ke pasar, melihat para penjual sayur, para pedagang tidur di atas trotoar, ya, bantalnya itu pakai batu. Beliau ngomong sama saya siap meninggalkan harta saya, rumah saya, tempat tidur empuk saya siap tinggalkan semua itu, asalkan saya bisa tidur seperti dia tidur. Subhanallah. Ini nikmat para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang dirindukan oleh banyak orang yang tidak bisa tidur hari ini. Makanya disinilah kita harus belajar menjadi orang yang qanaah, ya, merasa cukup apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, dan meninggalkan angan-angan yang itu belum tentu menjadi milik kita, ya. Dan kaidah ini antum pakai dalam segala perjalanan kehidupan antum. Iya, antum punya istri hari ini, satu, ya, jangan suka melihat istri orang lain, kayaknya kalau saya nikah sama dia lebih bahagia hidup saya. Itu syaitan semuanya. Ya, kayaknya kalau seandainya saya menikah dengan saya, hidup saya akan lebih tenang dibandingkan sekarang ini. Belum tentu. Iya. Apa yang Anda miliki hari ini dan Anda merasa kurang dan Anda melihat kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain, kalau Anda dapatkan belum tentu itu akan Anda miliki. Makanya dalam Islam itu kita diajarkan untuk mengurusi apa yang kita miliki sekarang ini, jangan sibuk mengurusi apa yang belum tentu kita miliki. Dan kaidah ini dibangun di dalam Al-Quranul Karim, sebuah ayat. Allah katakan, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajahnya masam pada waktu itu, ketika Abdullah ibnu Umi Maktum mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau, ya, sesuatu permasalahan agama, dan Nabi pada waktu itu sedang mendakwahkan orang musyrikin Quraisy. Rasulullah mengharapkan agar musyrikin Quraisy ini mendapatkan hidayah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling dari orang yang sudah siap untuk menerima kebaikan tadi, tapi Nabi berpaling dari beliau dan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad? Abdullah ibnu Umi Maktum sudah jelas untuk menerima ilmu apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang-orang musyrikin ini yang Rasulullah ingin mendakwahkan mereka belum tentu mendapatkan, belum tentu mau menerima yang disampaikan oleh Nabi. Maka fokuslah apa yang seseorang memang siap untuk menerima dalam konteks ini, dan jangan sibuk menyibukkan diri kepada yang belum tentu kita miliki. Ya, apakah konteks ini ataukah konteks hidup kita yang lainnya? Apakah dalam pasangan suami istri? Ya, apakah dalam antum berbisnis? Ya, apakah dalam catatan apa yang Allah takdirkan kepada kita dari harta? Bisa difahami ya? Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan juga di antara, ya, makna qanaah adalah imtila'ul qalbi birridha. Dia memenuhi hatinya keridhaan dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala bagikan kepadanya. Wal bu'du anit tasakhuti wasyaqwa. Dan dia menjauhi dari mengeluh, ya, dan berkeluh kesah dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya. Baik, saya ulangi kembali, al-qanaah sebagian ulama mengatakan imtila'ul qalbi birridha. Ya, dia memenuhi hatinya untuk ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak pernah merasa atau dia tidak pernah berkeluh kesah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya dan dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan kepada orang lain. Kalau misalnya teman-teman semuanya ada orang yang mereka ingin demo kepada Allah Subhanahu wa taala, marah nggak antum? Hah? Kita ingin demo kepada Allah. Antum ingkari nggak perbuatan ini?
Ingkari enggak? Lah, orang yang demo ke pemerintah aja diingkari. Ini demo kepada Allah. Dan sadarkah kita, orang-orang yang di dalam hatinya ada hasad, yang kemudian dia tidak mau menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala, memberikan kelapangan kepada orang lain yang Allah tidak berikan kepadanya, sebenarnya mereka sedang demo kepada Allah Tabaraka wa taala. Sadar ataukah dia tidak sadari? Kenapa saya katakan demikian? Tidak ada satupun manusia yang berjalan di muka bumi ini kecuali perjalanan kehidupannya adalah catatan yang telah dicatat oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dan secara khusus Allah Subhanahu wa taala berkata dalam ayatnya, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali rezeki yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Baik. Bahkan Allah mengatakan, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian amalkan. Si fulan kaya, si fulan diberikan kelapangan, si fulan dia punya rumah ini, rumah di sana, rumah di sini, punya mobil, punya perusahaan yang punya cabang sekian banyak cabang. Siapa yang menakdirkan itu semuanya? Allah Rabbul Alamin. Kita dengan kehidupan kita hari ini, usahanya satu, terkadang setiap bulan harus tutup cari usaha yang lainnya. Siapa yang menakdirkan kepada kita? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada hasad dalam hati kita, seakan-akan kita berkata, kenapa engkau berikan harta kepada dia ya Allah, kenapa engkau tidak berikan kepada saya? Itu penyakit hasad. Secara tidak langsung dia protes kepada pembagian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan yang kedua, kedongkolan Anda dari nikmat yang Allah berikan kepada orang lain itu tidak akan mengurangi nikmat yang dia miliki dan tidak bertambah nikmat Anda. Berarti tidak ada perbuatan yang paling konyol di muka bumi ini melebihi daripada hasad. Dia berbuat sesuatu perkara yang sesuatu itu nggak ada hasilnya, nggak ada manfaatnya, bahkan merugikan dirinya sendiri. Betul nggak? Antum hasad, antum dengki, antum iri, antum nggak ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya, apakah berkurang hartanya? Berkurang nggak? Nggak berkurang. Apakah dengan antum protes tadi akan menambah harta antum? Juga tidak. Terus ngapain kita lakukan? Maka disinilah kita harus belajar untuk menjadi orang qanaah, imtila'ul qalbi birridha. Kita penuhi hati kita untuk apa? Ridho pada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai di sini disebutkan oleh Syekh, jangan sampai Anda mengadu tentang Allah Rabbul Alamin yang Maha Rahim, yang Maha Rahman, yang Maha Adil, yang tidak pernah mendolimi hamba-hambanya kepada makhluk yang tidak Rahim, yang tidak Rahman, yang tidak adil. Karena ini merupakan perbuatan yang sangat jelek. Apa maksudnya? Allah menakdirkan kehidupan kita kadang sakit, kadang bangkrut, kadang kita nggak punya apa-apa. Kita mengeluh ketetapan yang Allah tetapkan kepada kita, kepada manusia yang belum tentu sayang sama kita. Bodoh nggak kita kira-kira? Paham nggak maksud saya? Kondisi kita yang Allah Subhanahu wa taala catat akan kehidupan kita, kita ngadunya sama manusia. Tentang siapa kita adukan? Tentang Allah Rabbul Alamin. Ini adalah perbuatan yang paling bodoh yang dilakukan oleh manusia, apalagi dia mengaku dirinya sebagai orang yang beriman, apalagi dia mengaku dirinya sebagai seorang talibul ilm, apalagi dia mengaku dirinya sebagai seorang sunni. Seorang sunni tidak akan pernah dia mengadu Allah yang Maha Adil kepada manusia yang belum tentu sayang kepada kita. Dan demikianlah kondisi para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka enggak pernah merasa terhinakan ketika ada yang mengalahkan mereka dalam urusan dunia mereka. Akan tetapi mereka akan berusaha untuk memperbaiki diri mereka ketika ada yang mengalahkan mereka dalam urusan
akhirat mereka. Dan qanaah selanjutnya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itu ya dibutuhkan oleh orang yang kaya dan juga dibutuhkan oleh orang miskin. Jadi qanaah ini pembahasannya bukan pembahasan orang yang punya ya penghasilan pas-pasan, udah ente qanaah. Yang kaya nggak boleh, yang kaya tidak harus qanaah, oh enggak. Ketika kita membahas qanaah, ya itu mencakup si kaya dan mencakup si miskin. Nah, apa bentuknya? Ya, orang kaya, ya kama annal qanaah, sebagaimana qanaah itu tidaklah hanya kepada orang yang fakir saja, tetapi qanaah itu juga dibutuhkan kepada orang yang kaya. Sebagaimana orang fakir membutuhkan qanaah, begitu juga orang kaya itu butuh dengan qanaah. Bagaimana qanaahnya orang miskin? Qanaahnya orang miskin dia ridho, ya, dan dia bersabar dengan ketetapan yang Allah tetapkan kepadanya. Adapun orang kaya, bagaimana bentuk qanaahnya? Bagaimana bentuk qanaah orang kaya? Dia ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepadanya, dan dia bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan dia tidak menjadikan nikmat yang Allah titip kepadanya ya untuk dia berbuat zalim. Ya, dan dia tidak menjadikan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya itu masuk ke dalam hatinya, akan tetapi harta itu cuman ada di tangannya, adapun hatinya ya dia selalu memenuhi rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak berikan kepada siapapun hatinya kecuali hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Bisa difahami? Nah, misalnya orang kaya yang dia bentuknya, yang dia punya sifat qanaah, ketika Allah memberikan kepada mereka ujian, hartanya hilang, dia bangkrut, ya semua ya omsetnya hancur semuanya. Kalau dia qanaah apa? Dia pernah merasakan kekayaan yang Allah titipkan kepadanya. Dia pada waktu itu bersyukur, sekarang dia harus bersabar. Bahkan ada sebagian para salaf, para hadirin dan hadirat, ketika mereka mencari nafkah dan mereka sudah berada di titik yang paling tertinggi daripada harta yang dia punya, sudah berada di titik yang paling tertinggi. Nah, ketika dia sudah berada di titik yang paling tertinggi, dia berkata, apa dunia ini? Aku tidak merasakan apa-apa daripada dunia yang kumiliki ini. Terkadang dia meninggalkan dunia tadi. Dia punya dunia di tangannya, tapi dunia tidak sampai masuk ke dalam hatinya. Itulah hakikatnya sebenarnya orang yang kaya. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala, disebutkan oleh Syekh di sini, al-qanaa'atu shifaa'un wa dawaa'un. Qanaah itu merupakan obat. Ya, obat dari segala bentuk penyakit ketomakan. Obat daripada segala bentuk penyakit kekecewaan dan kesedihan. Dan dia juga obat dari segala bentuk penyakit hasad. Dan dia pula adalah obat dari segala bentuk permusuhan yang terjadi di tengah-tengah manusia. Karena memang kenyataannya dan kondisinya, banyak orang-orang yang bermusuhan hari ini ya dikarenakan perkara dunia, dikarenakan perkara harta. Ya, kalau kita berbicara secara teori, saya tanya kepada antum semuanya, bagaimana pandangan antum terhadap dunia? Pasti antum akan menukilkan sebuah hadis yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan seekor anak kambing bangkai yang kemudian Rasulullah tawarkan kepada para sahabatnya dengan harga 1 dinar. Kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, jangankan 1 dinar, jangankan 1 dinar, gratis pun kami tidak mau ya Rasulullah. Kemudian Nabi berkata, ketahuilah oleh kalian bahwasanya dunia ini di sisi Allah itu lebih hina dari bangkai anak kambing. Itu secara teori. Tetapi secara praktek, kita menghibai si fulan, kita memfitnah si fulan, iya, kita menjelek-jelekkan si fulan, iya, itu semuanya terkadang kembali kepada urusan dunia, kembali kepada urusan fulus.
Kembali kepada kepentingan yang kita semua sepakat, itulah bangkai anak kambing. Ini menunjukkan kita nggak jujur. Iya, kita nggak jujur dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita. Sementara Rasulullah dan para sahabatnya, ketika mereka berbicara tentang dunia, dunia adalah sesuatu yang hina. Akan tetapi hampir tidak pernah terjadi perselisihan di antara mereka yang berkaitan dengan apa? Dunia. Padahal mereka butuh dengan dunia. Ketika Rasulullah SAW berhasil ya mengalahkan orang-orang kafir pada waktu itu, dan kemudian mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak, dan kemudian Nabi memberikan harta rampasan perang tersebut kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Sementara sahabat-sahabat Rasulullah yang berjuang dengan Nabi SAW dari nol, ya, tidak diberikan apapun oleh Rasulullah SAW. Mereka cuma bertanya, ya Rasulullah, tidaklah ada bagian untuk kami ya Rasulullah dari harta rampasan perang tersebut ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW berkata kepada mereka, maukah aku tunjukkan kepada kalian yang lebih indah dan lebih baik daripada itu semuanya? Terisukan pada waktu itu Nabi SAW tidak lagi kembali ke kota Madinah, karena kota Mekah sudah berhasil direbut oleh Rasulullah dan sudah menjadi negeri Islam. Itu isu yang tersebar. Nabi nggak kembali ke kota Madinah, dan kemudian Nabi menawarkan kepada mereka yang lebih baik daripada dunia yang dibagi-bagikan oleh Rasulullah tadi kepada orang yang baru masuk Islam. Kembalinya aku ke kota Madinah bersama kalian lebih baik dibandingkan harta ini. Diterima oleh para sahabat. Sahabat nggak ada yang mengatakan, iya Rasulullah, tapi kan kami butuh juga Rasulullah, kami juga miskin, kami juga butuh harta, bagilah kami sedikit, kan gitu. Tapi nggak ada sahabat berkata demikian. Dalam keadaan mereka juga fakir, mereka juga punya anak, mereka juga punya istri, mereka juga punya keinginan untuk beli ini, beli itu. Tetapi ketika itu keputusan Rasulullah SAW, tidak ada sedikit pun pertikaian, perselisihan yang terjadi di antara Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, karena memang teori mereka tentang dunia itu terpatri dalam hati mereka dan tidak mereka jadikan itu sebagai apa? Ya, sekat-sekat di antara mereka. Kita udahlah nggak usah cerita jauh-jauh ya kepada orang yang di luar pengajian. Di tengah-tengah jamaah pengajian itu ributnya masalah apa sih paling banyak? Masalah apa coba? Masalah fulus, masalah harta, ya, masalah uang, masalah dunia. Ya, dan perlu kita ketahui teman-teman semuanya, yang menilai saya dan menilai antum semuanya adalah Allah. Kalau manusia yang menilai kita gampang, dengan mulut manisnya kita bisa ya menyihir dia percaya dengan kita. Tapi yang menilai kita adalah Allah. Dialah yang akan menentukan siapa yang berhak untuk masuk ke dalam surga dan siapa yang tidak berhak untuk masuk dan siapa yang berhak untuk masuk neraka. Siapa yang memang benar-benar jujur keimanan mereka, lebih mencintai akhirat, atau mereka memang memilih untuk mendapatkan secuil daripada kehidupan dunia ini. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini ada faidah. Disebutkan oleh Abu Hatim rahimahullahu taala, min aktsar mawahibillahi li ibadihi, dan dari ya pemberian Allah Subhanahu wa taala yang paling besar kepada hamba-hambanya adalah qanaah. Itu kata Abu Hatim rahimahullah. Walaysa syai'un, tidak ada sesuatu yang paling akan memberikan kenyamanan pada hati seseorang melebihi daripada ridha dari qadanya Allah Subhanahu wa taala dan ya ridha dengan pembagian Allah Rabbul Alamin. Ini orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Dan tidak hanya kebahagiaan yang akan dia dapatkan di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya, akan memberikan balasan kepadanya surga. Ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabatnya, kemudian tiba-tiba datang seorang sahabat Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan huwa min ahlil jannah, dia ini sebagai penghuni surga. Kemudian sebagian para sahabat penasaran,
Apa amalan orang ini? Dia masih hidup di dunia, tetapi Nabi sudah mengkhabarkan dia sebagai penghuni surga. Kemudian Abdullah bin Umar di antara sahabat yang paling penasaran. Akhirnya beliau ingin menginap di rumah sahabat ini, ingin mengetahui apa ibadah yang dia lakukan sehingga dia diberikan kemudahan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Akhirnya setelah beberapa malam, Abdullah bin Umar berkata, "Ya fulan, aku tidak melihat keistimewaan daripada ibadahnya kamu. Sholatnya biasa, puasanya biasa. Apa sebenarnya ibadah yang kau lakukan sehingga Rasulullah mengkhabarkan kau sebagai penghuni surga?" Kemudian kata sahabat ini, "Aku adalah seperti apa yang telah engkau lihat. Akan tetapi aku selalu menjaga hatiku agar tidak ada kebencian sedikit pun dalam hatiku dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan dari kepada saudara-saudaraku kaum muslimin. Aku enggak pernah merasa benci apapun kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Aku jaga itu hatiku." Ya, amalan yang itu kedengarannya ringan tapi memang konsekuensinya berat, tapi balasannya itulah balasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia dia sudah merasakan ketenangan. Karena kenapa? Karena kita berada di zaman yang walaupun kita nggak pernah masuk ke rumah seseorang, yang kita pun nggak tahu terkadang apa yang dia punya, tetapi dengan media sosial hari ini, ya hari ini dia buat status sold out, ya besok buat lihat lagi statusnya sold out lagi. Antum jangankan sold out, gerak pun belum. Udah tahu hatinya setiap hari dilihat orang sold out, sakit hatinya terus dilihat status orang setiap hari. Udah pagi dilihat, sore mau rojaah lagi. Itulah kondisi kita. Maksudnya yang ingin saya sampaikan, kita hidup di dunia seperti ini, di zaman media sosial, HP yang jauh akan menjadi dekat. Itu akan terlihat semua kehidupan manusia. Apapun akan terlihat karena semuanya akan diceritakan di media sosialnya, di status WA-nya. Ya, maka ini akan membuat sempit hidup kita. Nah, kalau memang kita ingin menjauh dari ini semuanya, tinggal ke hutan sana, nggak ada manusia yang bersaing dengan kita, punya masalah hidup yang lain lagi di sana. Jadi kan nggak punya pilihan kan? Ya, nggak punya pilihan kan? Apa pilihan kita untuk yang terbaik untuk diri kita? Udah qanaah. Allah memberikan kepada dia seperti itu, Allah memberikan kepada dia seperti ini, Allah memberikan kepada saya seperti ini. Alhamdulillah. Walaupun hidup saya seperti ini, pasti di sana ada jutaan manusia yang mereka mimpi hidupnya seperti hidupnya kita. Betul nggak? Ada nggak orang kira-kira mimpinya hidupnya seperti antum di sini? Ada. Nah, disinilah kita belajar untuk bersyukur, sebagaimana nanti akan ada kaidah-kaidah yang saya sebutkan di dalam pembahasan kita. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh, oleh Al-Imam Ibnu Hazm, oleh Abu Hatim rahimahullahu taala, kata beliau, ya, walau lam yakun fil qanaah khaslatun ya illa tuhmad illa rahah. Kalau seandainya tidak ada yang didapatkan oleh seseorang dari qanaah yang dia miliki kecuali dengan rahah, lapang hatinya, lapang dadanya, maka sudah cukup bagi orang yang berakal untuk dia menghiasi hidupnya dengan qanaah. Dan sementara Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan satu manfaat dari qanaah yang tertanam dalam hatinya, sekian banyak manfaat yang akan dia dapatkan, tetapi satu saja, ketenangan hati. Ini sesuatu yang paling mahal. Ini sesuatu yang nggak bisa dibeli dengan uang. Ini sesuatu yang nggak bisa digantikan dengan liburan keliling dunia. Karena itu memang ya rezeki, nikmat yang Allah berikan kepada seseorang, dan itu didapatkan dengan cara qanaah, sudah cukup bagi kita untuk berusaha untuk menjadi orang-orang yang ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Kemudian disebutkan juga oleh Al-Imam Abu Hatim rahimahullah, al-qanaatu takunu bil qalb. Qanaah itu ada di dalam hati. Maka siapa yang seseorang merasa kaya apa yang ada dalam hatinya, maka dia akan merasa kaya apa yang ada di tangannya. Ya, di tangannya antum apa? Di tangannya antum motor,
yang kadang-kadang mogok. Tapi kalau antum punya kekayaan dalam hati, antum merasa sangat pede dengan kehidupan antum di dunia ini. Alhamdulillah, saya punya motor walaupun kadang-kadang suka mogok. Itu orang tetangga saya, jangankan motor, sepeda pun dia nggak punya. Alhamdulillah. Ya, walaupun saya makan hari ini tempe sama garam, alhamdulillah saya masih merasakan asinnya tempe dan lemaknya nasi yang saya makan. Saya punya teman, ini cerita ya. Kadang-kadang kalau kita cerita terlalu jauh, wah itu kan salaf. Ya, makanya kita cerita orang-orang hidup di zaman sekarang. Taib, azan isya ya. Taib, kita azan dulu, insyaallah kita lanjut pada salat isya. Taib, saya tutup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sudah menyebutkan tidak ada pilihan di dalam kehidupan ini kecuali kita menghiasi diri kita dengan qanaah. Allah dan Rasulnya telah menggariskan kepada kita jalan-jalan agar ya terwujud sifat qanaah itu dalam hati kita. Di antara hal yang disebutkan oleh para ulama adalah al-imanu jazim bi anna Allah Ta'ala huwar razzaq. Ya, kita imani dengan iman yang pasti di dalam hati kita bahwasanya dialah Allah yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Katabal arzaq qabla an yakhluqal ibad. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat rezeki si fulan diberikan kemudahan, si fulan diberikan kesempitan, itu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, dan sebelum saya membaca, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita membicarakan tentang masalah rezeki, mana yang lebih pasti dalam kehidupan kita, matinya kita atau kita mendapatkan rezeki? Mana lebih pasti? Lebih pasti mati atau lebih pasti dapat rezeki? Hah? Dua-duanya. Mana yang lebih pasti dulu? Mati sudah pasti ya. Kalau rezeki bisa dapat bisa tidak ya. Taib. Ada ucapan seorang ulama salaf, laqad alimtu bi anna rizqi la ya'kulu ghairi fatmana bihi qalbi. Aku mengetahui bahwasanya rezekiku tidak pernah dimakan oleh orang lain, sehingga membuat aku tenang. Walaqad alimtu bi annal amali, dan aku telah mengetahui bahwasanya amalanku itu tidak pernah diamalkan oleh orang lain, sehingga saya sendiri yang harus beramal, sehingga saya harus punya semangat untuk berbuat kebajikan. Nah, ketika kita kembali dalam permasalahan rezeki dengan kematian, ya tadi saya bertanya kepada antum mengatakan bahwasanya kematian itu lebih pasti daripada rezeki. Tapi kenyataannya kita mengetahui dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memastikan kepada kita dulu rezeki, baru setelahnya Allah memastikan kepada kita kematian. Karena kita tidak akan pernah dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita berada di kandang singa, di kandang buaya, tetapi masih ada jatah makan siang besok siang di rumah makan di kota Bandung ini, kita tidak akan pernah mati. Iya, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya rezeki adalah sebuah kepastian yang harus diketahui oleh setiap muslim dan setiap muslimah,
dan itu adalah ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita sebelum Allah menetapkan kematian untuk kita semuanya. Taib. Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya membaca hadisnya, disebutkan walan tamuta nafsun, tidak akan pernah mati jiwa seorang manusia sampai semua rezeki yang Allah catat untuk dia telah dia nikmati semuanya. Kalau Allah catat di sisinya ada sekian permen yang harus dia makan, dan kemudian permen itu belum kita cicipi, kita tidak akan pernah mati sampai permen itu akan kita masuk ke dalam mulut kita, baru kita akan mati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya dialah Allah yang maha memberikan rezeki, dan dialah Allah yang maha kuat. Ya, dan disebutkan dalam hadis seperti saya sebutkan tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullahu taala dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuhan nas ittaqullah, wahai manusia bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ajmilu fit talab, dan indahkanlah ya fit talab, apa yang kalian tuntut daripada rezekinya kalian. Maksudnya ya carilah rezeki yang dimulai dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang itu akan bisa mendekatkan diri engkau kepada ketakwaan kepada Allah, silakan engkau berjalan. Tetapi kalau seandainya sesuatu itu tidak mendekatkan diri engkau kepada Allah, bahkan semakin menjauhkan engkau dari Allah Subhanahu wa taala, maka hindarilah perbuatan tersebut. Dan Anda tidak perlu khawatir, Anda tidak perlu takut miskin. Ya, kekayaan Anda tidak mesti hanya ada di tempat A, tetapi terkadang kekayaan Anda akan diberikan oleh Allah pada tempat B, selama Anda berusaha untuk seperti yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperindah apa yang kalian tuntut. Antum lihat ya, teman-teman semuanya. Ketika Hajar alaihissalam mendapatkan anaknya dalam keadaan kehausan, dan dia ingin mencari air, berlari dari Bukit Safa dan Marwah, yang beliau berharap beliau bisa mendapatkan air di Bukit Safa dan Marwah, tapi justru beliau tidak mendapatkan air di tempat tersebut, tetapi justru air itu keluar dari mana? Dari kaki Nabi Allah Ismail alaihissalam yang jauh dari tempat beliau mencari air. Iya, nah di sini memberikan pelajaran kepada kita. Kita hanya ditugaskan untuk berusaha. Adapun rezeki yang Allah Subhanahu wa taala catat, itu tidak akan pernah bergeser. Tidak akan pernah bergeser. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha fattaqullah wa ajmilu fit talab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak akan ada jiwa yang dia mati sampai semua rezeki yang Allah Subhanahu wa taala catat kepadanya telah dia nikmati, walaupun itu datangnya sedikit demi sedikit atau datangnya pelan. Ya, namun tidak akan pernah Allah salah memberikan rezeki. Setiap antum mengirim barang, antum pedagang ngirim barang ke sebuah tempat dari Bandung ke Aceh, ke Irian Jaya dan lain sebagainya, antum akan memilih ekspedisi ini, ekspedisi yang terbaik. Yang terkadang ekspedisi itu miliknya orang kafir, bukan orang Islam, tapi antum berani merekomendasi ke orang lain, ini nggak pernah meleset. Lah antum begitu percaya thiqoh kepada orang kafir tadi dalam mengantarkan barang-barang antum, sementara kita nggak yakin sama Allah, masih ragu Allah salah kasih rezeki, mungkin rezekinya bukan untuk dia tapi untuk saya. Naudzubillah. Iya, jadi segala sesuatu perjalanan kehidupan kita para hadirin dan hadirat, semuanya kembali kepada bentuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada yang salah di dalam perjalanan kehidupan kita, maka itu kembali kepada satu permasalahan, yaitu kita belum mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Iya, itu kembali kepada kaidah ini. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ana a'lamukum billahi wa atqakum.
Saya adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kalian semuanya. Sehingga dengan saya mengenal Allah, saya menjadi orang yang paling bertakwa. Saya orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ketika hilang rasa takwa pada diri seseorang, hilang rasa takut pada diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bersuudzon, dia berprasangka jelek, dia hasad, dia dengki, atau yang semisalnya, ia mengurangi daripada bentuk ketakwaan karena apa? Kurangnya dia mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya. Baik. Nah, kemudian di sini ada sebuah faedah yang sangat indah disebutkan oleh Amir ibnu Abdul Qais radhiyallahu taala anhu. Ya, Amir bin Qais Abdul Qais radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, arbaun ayat min kitabillah idza qara'tahunna masaan la ubali ala ma amsi wa idza talaituhunna sabahan lam ubali ala ma asbah. Kata beliau, ada 4 ayat di dalam kitabullah. Idza qara'tuhunna, kalau aku membaca 4 ayat tersebut dan aku berjalan di sore hari, aku nggak pernah khawatir kehidupan aku di waktu sore itu. Aku nggak pernah khawatir. Iya, dan begitu juga ketika aku membaca ayat ini di pagi hari, aku nggak pernah khawatir akan kondisi kehidupanku di pagi hari tersebut. Apakah dalam masalah rezeki yang aku cari atau apapun itu. Ya, atau tiba-tiba mendapatkan kemudaratan untuk diriku, tiba-tiba saya celaka dan lain sebagainya, aku nggak pernah khawatir. Tetap aku dalam posisi tenang. Ya, karena ada 4 ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan itu terus aku ulang-ulang dan aku baca dan aku patri dalam hatiku. Apa ayatnya, teman-teman semuanya? Ayat yang pertama dalam surat Fatir ayat kedua. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim." Ini ayat yang pertama. Apa artinya? Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dia Allah dengan segala pembagiannya, Dia maha bijaksana dan Dia maha perkasa. Iya, kalau Allah telah berkehendak untuk memberikan kepada si fulan, kekuatan manapun tidak akan bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala belum memberikan itu kepada saya, sehebat apapun saya tata, sebagus apapun saya atur, sehebat apapun manajemen yang telah saya buat, tetap saya tidak mendapatkannya. Ya, dia akan tenang dengan ayat yang Allah khabarkan. Taib, surat Fatir ayat kedua. Kemudian selanjutnya kata Amir ibnu Abdul Qais rahimahullahu taala, ayat surat Yunus ayat ke-107. Allah mengatakan, wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun dan Dia Maha Bijaksana. Ketika kita pulang ke rumah malam hari ini, selesai kajian, ternyata tiba-tiba datang khabar anak kita telah meninggal. Ya, istri kita sedang sekarat. Itu bisa saja terjadi. Dan itu semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Anda tadinya ada di rumah atau Anda tadi tidak di rumah, apa yang Allah Subhanahu wa taala catat itu tidak akan pernah bergeser. Maka akan mendidik seorang hamba, saya harus menyadari apa yang saya miliki hari ini, istri yang cantik, anak yang lucu-lucu, rumah, mobil, bisnis, dan apapun yang saya miliki,
itu adalah titipan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada saya. Yang namanya sebuah titipan itu akan diambil dan akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita menyadari bahwasanya semua yang kita miliki hari ini adalah titipan Allah dan suatu saat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seyogyanya seorang muslim dia tidak akan pernah Dia tidak akan pernah berkeluh kesah, karena itu ketetapan yang datang dari Zat yang Maha Penyayang. Antum melihat ayat yang saya baca tadi, Allah Subhanahu wa taala ketika menimpa bencana kepadamu, bencana Allah sebutkan kan, di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Allah itu Maha Penyayang. Jadi maksudnya setiap Allah memberikan ujian kepada kamu, Allah memberikan bencana kepada kamu, Allah memberikan musibah kepada kamu, itu dibangun di atas rasa sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kepada siapapun. Ya, terkhusus hari ini misalnya, para hadirin dan hadirat, antum merasa sedih, merasa sayang, merasa iba. Ya, apa yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Palestina hari ini, antum harus tanamkan dalam hati antum rasa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu melebihi daripada rasa sayangnya kita kepada mereka. Itu catatan yang harus antum garis bawahi supaya apa? Supaya jangan ada rasa suudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya tidak ada rasa jelek kita kepada Allah. Karena Allah mengatakan la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada yang menimpa musibah kepada kita dari Allah kecuali musibah itu Allah catat kepada kita untuk kebaikan kita. Iya, karena orang-orang yang mereka hari ini kita melihat sedih, ya dibunuh, dibantai dan lain sebagainya, di situ ada rasa sayang, ada Maha Penyayang Allah yang telah menetapkan itu semuanya. Kenapa? Karena kehidupan seorang muslim ini bukan hanya di dunia ini saja. Kehidupan seorang muslim dunia ini cuma sekedar tempat lewat. Iya, ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kepada mereka sesuatu apa yang kita lihat hari ini, dari sisi lain Allah Subhanahu wa taala berkata, la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Jangan pernah engkau menyangka bahwasanya orang-orang yang mereka gugur jalan Allah mereka itu mati. Iya, tapi justru mereka hidup dan mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sisinya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan akan didatangkan kelak di yaumul qiyamah orang yang paling sengsara hidupnya di dunia ini. Tidak ada orang yang lebih sengsara dibandingkan mereka. Ya, mungkin hari ini mata-mata dunia melihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina lah orang yang paling menderita hidupnya hari ini. Dan orang-orang itulah yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah, dan kemudian Allah mencelupkan dia sekejap ke dalam surga, dan kemudian Allah menarik kembali mereka. Ya, mereka itu maksudnya orang yang paling sengsara hidupnya di dunia, bukan orang Palestina ya. Kita nggak bisa menjazm, tapi kita bercerita tentang khabar dari Rasulullah, orang yang paling menderita di dunia ini. Kemudian Allah bertanya kepadanya, ya fulan, apakah engkau pernah merasakan penderitaan di dunia dengan sekejap dimasukkan ke dalam surga? Kemudian dia berkata, demi Allah ya Allah, aku tidak pernah merasakan kesengsaraan dulu ketika aku tinggal di dunia, setelah engkau celupkan aku sekejap ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah seorang muslim, seperti yang disebutkan oleh Amir ibn Abdul Qais, apapun ketetapan yang Allah tetapkan kepada kita, sakit, sedih, ya, itu dibangun di atas Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Bisa difahami ya? Taib. Dan ini juga yang terus kita tanamkan dalam hati kita. Apapun yang antum punya hari ini itu titipan. Ya, antum hari ini badannya sehat, antum bisa beraktivitas, antum bisa main bola, antum bisa main basket, antum bisa naik motor, ya dari Aceh ke Jakarta berhari-hari antum kuat. Akan tiba suatu saat, iya, kita datang ke dokter dan kemudian ternyata dari hasil diagnosa dokter mengatakan, fulan, bapak sudah kena penyakit kanker stadium 4. Ya, jadi bapak banyak-banyak beristirahat, makan apapun yang bapak mau makan, karena memang secara medis umur bapak sudah tidak lama. Itu bisa terjadi pada saya.
Dan juga itu bisa terjadi kepada antum semuanya, atau terjadi kepada orang-orang yang antum cintai. Iya. Nah, bagaimana sifat sikap kita dalam menghadapi itu semuanya? Seperti yang disebutkan oleh Amir bin Abdul Qais, segala sesuatu ketetapan itulah telah ditetapkan oleh Allah, dan ketetapan itu dibangun di atas Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, dan itu tidak akan ada yang bisa menghalangi dari ketetapan Allah. Makanya kehidupan yang paling bahagia adalah ridho dengan segala keputusan Allah. 50 tahun kita sudah menikmati kesehatan tersebut. 50 tahun kita sudah menikmati tenaga yang Allah berikan kepada kita. Hari ini Allah mencatat kita sakit, itu ada kasih sayang Allah kepada kita. Sudah cukup naik motornya, sudah cukup ini dan itunya. Fokus dengan ibadahmu, fokus dengan bacaan Qur'anmu, fokus dengan amalanmu, karena umur engkau sebentar lagi akan selesai. Ada kasih sayang Allah di situ. Baik. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua, para hadirin dan hadirat, yang dimaksudkan oleh Amir ibn Abdul Qais adalah ayat Hud, surat Hud ayat ke-6. Di mana Allah mengatakan, ini sudah kita baca tadi, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali itu semua adalah jaminan rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala catat kepada mereka. Tapi di akhir ayat Allah mengatakan kullun fi kitabim mubin, dan semuanya itu telah tercatat di sisinya. Ayat yang keempat yang membuat Amir bin Abdul Qais rahimahullah radhiyallahu taala selalu bahagia, apakah di waktu pagi ataukah di waktu sore hari, adalah surat At-Talaq ayat ke-7. Allah mengatakan sayaj'alallahu ba'da usri yusra. Sayaj'alallahu ba'da usri yusra. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setelah kesulitan, satu kesulitan yang kita dapatkan, Allah tidak memberikan kepada kita satu kemudahan, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan yang banyak. Itu bentuk adilnya Allah kepada kita. Satu ujian Allah berikan kepada kita, berapa kemudahan Allah berikan kepada kita? Bukan satu, banyak kemudahan yang Allah berikan. Maksudnya dari ayat ini, ayyuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sesulit apapun kehidupan yang engkau hadapi hari ini, akan tiba suatu saat, apakah di dunia ini ataukah di akhirat kelak, engkau akan mendapatkan kemudahan yang kemudahan itu tidak satu, tapi kemudahan itu kemudahan yang banyak setelah engkau mengalami kesulitan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menceritakan orang-orang yang mereka dulunya diuji di dunia ini, dicoba di dunia ini, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan pahala kepadanya kelak di yaumul qiyamah. Allah nampakkan ini pahala yang kau dapatkan dari kesabaran engkau menghadapi ujian kehidupanmu. Setelah dia melihat besarnya pahala yang dia dapatkan, dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dihidupkan kembali ke dunia, dan dia siap dicabik-cabik dagingnya sampai ke tulangnya. Dia siap dicabik-cabik dari dagingnya sampai ke tulangnya. Dia siap, karena dia mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dari ujian yang dia hadapi di dunia ini. Baik, kemudian yang selanjutnya, waktu kita sudah habis, mungkin saya baca saja. Poin yang kedua, hal yang akan membuat seseorang itu qanaah, seorang hamba harus selalu mengingat bahwasanya dunia yang dia miliki itu akan hilang. Akan hilang. Apakah dia akan meninggalkan dunia ini dan dia meninggalkan hartanya, atau hartanya akan meninggalkan dia, dan dia masih tinggal di dunia ini? Maka di sana para ulama salaf mengatakan, jangan kau pernah menggantungkan sesuatu kepada dunia, karena dunia itu pengkhianat. Dunia itu akan mengkhianatimu. Ketika engkau berada di puncak yang paling tertinggi yang kau usahakan untuk mendapatkannya, ketika engkau berada di puncak yang paling tertinggi, di situ engkau mati. Itulah dunia.
Disitulah di dunia. Ketika engkau berusaha untuk mencari nafkah dan kemudian engkau berada di tingkat yang paling tertinggi dari nafkah yang kau ingin dapatkan tersebut, bisnis yang kau bangun, tiba-tiba Anda masuk penjara. Tiba-tiba Anda sakit stroke full stroke-nya. Ya, dia nggak bisa lagi menikmati hanya sepiring nasi yang dia cari. Itulah dunia. Nah, ketika kita menyadari inilah dunia yang tempat kita tinggal, dia akan pergi, dia akan datang, dia akan hilang atau kita yang akan hilang. Sehingga apa yang membuat kita harus ada hasad dalam hati kita dari dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain? Atau apa yang membuat kita sedih? Toh kita hidup di dunia cuma sesaat, walaupun Allah memberikan kepada kita dunia yang dunia sekedarnya. Ini yang kedua kata Syekh. Yang ketiga, ya saya baca saja. Yang ketiga, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya, seseorang hendaknya sering melihat ke bawah dalam urusan dunia dan sering melihat ke atas dalam urusan akhirat. Maka ini juga akan memudahkan seseorang untuk menjadi orang yang qani', belajar untuk menjadi qanaah. Sering lihat ke bawah, jangan suka lihat ke atas. Kalau dalam urusan dunia antum sering lihat ke atas, setiap hari antum akan stres. Ya, lihatlah kepada orang yang ada di bawah kita. Ya, setiap ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita ada pelajaran yang berharga. Ya, antum punya hidup, punya permasalahan yang besar hari ini dalam dagangan antum atau apapun namanya dalam kehidupan antum. Lihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Dia bukan memikirin omsetnya naik atau enggak. Dia nggak memikir gimana nambah cabang. Dia pikir besok dia bisa lihat anaknya atau enggak masih hidup. Dia bisa lihat istrinya nggak besok kalau masih hidup atau enggak. Itu yang dia pikirkan besok. Iya, sementara kita hidup dalam keadaan aman. Ya, mungkin kehidupan kita tidaklah lebih baik daripada orang yang ada di atas kita, tapi hidup kita ini mimpi buat saudara-saudara kita di Palestina sana. Ya, ini juga di antara hal yang paling baik atau hal yang akan mewujudkan sifat qanaah dalam diri seorang hamba. Kemudian para hadirin yang keempat, kita mendidik diri kita untuk iqtisad, untuk kita sederhana di dalam berinfak. Apakah berinfak untuk diri kita, mengeluarkan, memakai pakaian, pakai sepatu atau lain sebagainya, adalah sesuai dengan kadar kemampuan yang kita miliki. Jangan berlebih-lebihan. Ya, mampunya beli iPhone 10, jangan maksa beli iPhone 15. Ya, itu membuat antum pusing. Hiduplah sebatas apa yang kita punya. Kemudian selanjutnya, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, harus kita tanamkan dalam hati kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan rezeki seseorang itu bertingkat-tingkat, dan itu dibangun di atas hikmahnya Allah Subhanahu wa taala dan keadilannya Allah. Selanjutnya kita mengetahui bahwasannya kaya dan miskin itu adalah ujian dan cobaan. Bukan hanya orang miskin saja diuji. Orang miskin diuji dengan kemiskinannya, dan orang kaya juga akan diuji dengan kekayaannya. Dan tentunya orang yang bisa yang kita jadikan sebagai contoh ya di dalam qanaah ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ketahui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan oleh Aisyah, beliau pernah 3 bulan ya berbulan-bulan tidak ada di rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau makan sebagaimana diceritakan oleh Aisyah, kecuali hanya air putih dan kurma saja. Tapi bersama dengan itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surga untuk diriku. Maka saya menasihati diri saya dan teman-teman semuanya, ketika kita mendapatkan ujian, ketika kita mendapatkan cobaan, ya jangan kita jadikan status WA kita tempat kita meluapkan isi hati kita. Tetapi pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bacalah sirah kehidupan para nabi, baca sirah kehidupan para rasul. Maka ini akan menjadi ya semangat dan motivasi dalam kehidupan kita, yang mana sebesar apapun ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tidaklah ujian itu sebesar yang diberikan kepada Nabi. Tidaklah ujian kita itu lebih besar daripada ujian yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau seandainya kita tidak bisa bersabar dan tidak bisa menerima dari apa yang Allah Subhanahu wa taala uji kepada kita, sebenarnya bukan ujian itu yang besar. Bukan ujian itu yang besar, tetapi hati kita sedang berpenyakit, hati kita jauh dari Allah, hati kita penuh dosa dan maksiat, sehingga
masalah yang kecil itu terlihat besar di mata kita. Saya logikakan 1 menit, saya logikakan para hadirin dan hadirat. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita salat, mensyariatkan kepada kita puasa, dan syariat dari salat dan puasa itu adalah syariat yang mudah, yang sangat yang tidak sulit seseorang untuk melakukannya. Mampu setiap manusia untuk melakukannya. Tetapi ada orang yang di malam hari dia tidur di masjid, kemudian ketika dikumandangkan azan dia keluar dari masjid. Ya kalau dia pergi ke toilet hanya 5 langkah, tapi kalau dia pergi lari ke sana, dia butuh 200 langkah. Dia siap berjalan 200 langkah tapi nggak siap apa? Berjalan 20 langkah untuk ke toilet dan kemudian dia berwudu masuk dalam masjid. Apakah karena beratnya ibadah sholat tadi, atau hatinya yang lemah sehingga dia tidak mampu untuk ruku dan sujud kepada Allah? Hatinya yang lemah. Nah, begitu juga Allah memberikan ujian sesuai dengan kadar keimanan seseorang, yang tidak mungkin ujian kita melebihi dari ujian Nabi. Nggak mungkin, itu mustahil hukumnya, mustahil. Tetapi Nabi bisa berbahagia dan senang. Maksudnya bahagia hidup Nabi, tenang hidup Nabi dengan besarnya ujian. Tapi kenapa kita sulit dengan ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita, sementara ujian kita tidak sebesar ujian Nabi? Tidak lain dikarenakan hati kita sedang rusak. Hati kita penuh dosa dengan penuh maksiat, sehingga terlihat ujian yang kecil itu menjadi besar. Ya, maka tidak ada sesuatu yang menenangkan hati seseorang kecuali dia bersihkan hatinya, disucikan jiwanya, ya, untuk selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah dia akan mendapatkan kebahagiaannya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, bismillah, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan Ustadz tentang hidup qanaah, Anas sangat setuju. Taib, labas, setuju nggak ada masalah. Namun hidup itu tidak bisa lepas dari uang, karena masih banyak biaya yang dibutuhkan. Kadang terbesit rasa takut, was-was tentang rezeki yang belum diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, berikhtiar, sudah lain-lain dilakukan. Bagaimana cara mensiasatinya? Pertama, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berbicara qanaah, ya, maka kita bukan berbicara tidak berbuat apa-apa. Tetapi qanaah ini adalah ketika seseorang sudah berusaha mencari nafkah, apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya, ya, kemudian apa yang dia dapatkan itulah yang dia syukuri. Ya, itu maksud daripada qanaah yang kita bahas. Bukan maksudnya qanaah dia duduk di rumah, nggak kemana-mana, nggak kerja, nggak cari nafkah. Ya, saya qanaah ini bukan qanaah, ini pemalas. Ini pemalas. Sahabat Rasulullah SAW dan terkhusus 10 sahabat yang dijamin masuk surga adalah orang-orang yang berada di barisan yang paling terdepan, yang memiliki sifat qanaah. Tapi bersama dengan itu mereka adalah pengusaha. Diceritakan dari Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, ya, beliau tidak banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, sementara beliau termasuk dari orang-orang yang awal masuk Islam. Kenapa? Ya, diceritakan oleh beliau sendiri karena beliau fokus dengan berdagang. Bukan berarti beliau nggak belajar, bukan berarti beliau nggak nuntut ilmu, tetapi fokus beliau untuk berdagang itu yang kemudian menjadi sebab hadis beliau lebih sedikit dibandingkan sahabat yang lainnya. Dan beliau bertugas untuk mengurusi kepemerintahan. Tidak ada khalifah dari zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sampai Khalifah Ali bin Abi Thalib kecuali beliau yang menyertai pemerintahan tadi. Kebaikan yang beliau dapatkan, kebaikan yang beliau lakukan dengan harta yang beliau punya, beliau perjuangkan untuk membela Islam. Jadi ini yang ingin saya tegaskan, qanaah itu bukan malas, tapi qanaah dia berusaha semaksimal mungkin untuk mencari nafkah, kemudian itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, maka itulah yang dia syukuri. Nah, bagaimana mensiasatinya agar kita tidak ada was-was, ya, dari takut kefakiran, takut miskin. Ya, kita sudah membaca ayat tadi. Yakin nggak antum? Apa kata Allah tabaraka wa taala? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali rezeki yang Allah telah tetapkan kepadanya. Allah tidak akan mematikan seorang hamba, kata Rasulullah, sampai semua rezeki yang Allah catat kepadanya telah dia nikmati. Pakar ekonomi berbicara, kalau seandainya premium itu naik 200 rupiah saja, itu dikhawatirkan tidak akan ada daya beli, apalagi orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan.
Ini dikhawatirkan Indonesia akan kelaparan, Indonesia akan begini dan sebagainya. Kan betul kan pakar ekonomi kan. Lah sekarang premium bukan naik 200, hilang di pasaran. Hilang di pasaran, bukan naik 200, nggak ada lagi premium. Antum makan sehari 3 kali nggak? Hah? Enggak, saya makannya sehari bukan 3 kali. Sehari 3 kali, sekali saya makannya. Bukan nggak punya makan, pingin diet. Betul nggak? Lah orang Indonesia hari ini, para hadirin dan hadirat, sakitnya lebih banyak busung lapar atau sakitnya lebih banyak makan? Kolesterol, asam urat, itu sakit apa itu? Sakit banyak makan. Ya, sehingga syaitan lah yang menakut-nakuti kita, kamu akan begini, kamu akan begini, kamu begini. Syaitan itu seperti yang dikhabarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Selanjutnya ngapain ente mikir 4 hari ke depan, 1 jam ke depan belum pasti kita masih hidup di muka bumi ini. Ngapain mikirnya bulan depan? Ini akan terjadi resesi. Apa resesi? Betul. Ekonomi dunia begini di tahun sekian. Mas, ente belum ada jaminan nanti malam ente hidup. Ngapain jauh-jauh ente mikir 2025 sana? Ya ini namanya takalluf, membebani diri. Tapi saya punya anak, nanti anak saya bagaimana? Mas, ente sayang sama anak ente. Allah itu lebih mencintai anak ente daripada sayangnya ente kepada anak ente. Itu harus kita garis bawahi. Tugasnya Anda, perbaiki hubungan Anda dengan Allah. Perbaiki hubungan Anda dengan Allah. Allah sebagai penjamin untuk menjaga anak keturunanmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Baca tafsir alla takhafu wa la tahzanu. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau takut apa yang engkau kelewati dari kehidupanmu setelah kematianmu. Allah akan mudahkan urusanmu karena engkau istiqomah dulu ketinggal di dunia. Dan jangan engkau bersedih apa yang engkau tinggalkan dari anak-anakmu. Allah yang akan menjamin kehidupan mereka. Jangan sedih, kata Allah. Allah, antum lebih percaya sama asuransi atau lebih percaya sama Allah? Allah. Yang kedua, Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, ketika ada 2 anak yatim, 2 anak yatim, ya 2 anak yatim yang mana hartanya disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah tempat yang sangat aman, dijaga oleh Allah. Apa sebabnya? Karena kesolehan kedua orang tuanya. Kesolehan orang tuanya sebab Allah menjaga anak yatim itu dari harta yang dia titipkan, yang dia wariskan untuk anaknya. Udah selesai. Maka di sini harus rajin-rajin belajar tauhid, belajar akidah supaya menjadi seorang muslim yang sejati. Ya, menjadi seorang penuntut ilmu yang sejati, menjadi orang yang benar-benar faham dengan manhajus salaf. Ya, karena pelajaran akidah, pelajaran tauhid adalah pelajaran yang berefek dalam kehidupan kita. Makanya tidak ada sesuatu yang paling membersihkan, mensucikan hati kita, tazkiyatun nafs atau raqai qalb, mensucikan hati, melembutkan hati, yang lebih bermanfaat daripada tauhid dan akidah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Allah memerintahkan nabinya untuk mensucikan hatinya dengan apa? Dengan tauhid. Dengan apa? Dengan tauhid. Jadi Ahlussunnah harus semangat mempelajari tauhid supaya nggak takut dengan kondisi kehidupan kita yang belum tentu kita masih hidup. Yang perlu kita takutkan, kira-kira kalau saya mati malam ini bisa nggak saya menjawab pertanyaan malaikat? Itu sebenarnya yang lebih harus kita khawatirkan daripada rezeki masih bisa makan ataukah tidak besok. Baik. Seorang mendapat rezeki kemudian dia berniat syukuran dengan mengundang kerabat-kerabatnya, menghidangkan jamuan dan sebelumnya ada tausiah juga. Apakah diperlukan? Bagaimana hukumnya? Tidak ada masalah. Seseorang dia mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia memberikan makanan kepada orang, mengundang tetangganya, mengundang saudaranya, tidak ada masalah. Ternukilkan dari sebagian para salaf, para hadirin dan hadirat, ada di antara mereka diberikan nikmat oleh Allah punya rumah baru, kemudian dia undang orang-orang untuk makan di rumahnya. Dan juga ternukilkan dari sebagian para salaf, dari Imam Syu'bah, pada waktu itu beliau baru khatam daripada kitabnya, sebuah nikmat, khatam kitab atau yang semisalnya. Kemudian beliau mengundang orang-orang ke rumah beliau untuk mendapatkan atau untuk membagi-bagi apa yang telah Allah Subhanahu wa taala mudahkan ke beliau-beliau. Tidak ada masalah. Dia ternukilkan perbuatan itu dari sebagian para salaf, tapi tidak sebuah keharusan.
Ya, dia ingin melakukannya tidak ada masalah, tidak dianggap sebagai perbuatan bid'ah. Kiat agar lapang dalam menerima kabar kematian dari orang yang kita sayangi. Menghadapi kematian orang yang kita sayangi, barakallahu fiik Ustaz, semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pertama, para hadirin dan hadirat, kita menyadari seperti yang saya sebutkan tadi, semua itu titipan Allah. Anda punya suami yang tampan, yang cakep, yang gagah, yang sayang kepada istrinya, yang sayang kepada anak-anaknya, harus Anda tanamkan itu titipan Allah untuk saya, bukan punya saya. Titipan, karena kalau milik pribadi kita maka tidak akan hilang dari kita. Yang kedua nggak ditanya. Ya, nah sementara nikmat yang Allah berikan kepada kita itu akan hilang dari kita. Yang kedua apa? Akan ditanya. Berarti apa? Titipan. Ini harus kita tanamkan pada diri kita. Taib. Dan yang kedua, kita hibur diri kita apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Suatu hari Nabi SAW, para hadirin dan hadirat, diberitakan kepada beliau bahwa anak beliau telah meninggal. Anak beliau telah meninggal. Kemudian kata Nabi SAW, segala sesuatu itu adalah milik Allah. Allah memberi dan Allah mengambil kembali. Wasbiri wahtasib, sabarlah dan haraplah pahala dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan begitu juga datang hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ketika itu Ummu Salamah mengadu tentang kondisi dan keadaan beliau, ya, di mana suami beliau Abu Salamah meninggal pada waktu itu. Ya, kemudian Rasulullah mengajarkan kepada beliau sebuah doa, ma yusabu bi musibatin, tidak ada seseorang itu mendapatkan musibah kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, segala sesuatu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikanlah pahala dari apa yang telah Engkau berikan kepadaku musibah, dan gantikanlah yang lebih baik dari apa yang telah Engkau ambil dariku. Kemudian kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, tidak ada orang yang lebih baik untuk saya dibandingkan Abu Salamah, karena Abu Salamah adalah laki-laki yang paling baik untuk saya, suami yang terbaik untuk saya. Taib. Kemudian setelah selesai masa iddah, Nabi SAW melamar Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, dan kemudian Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, saya ini pecemburu. Kemudian Nabi berkata, ya Allah, hilangkanlah rasa pecemburu dari Ummu Salamah. Ya Rasulullah, saya ini sudah tua. Ya, kamu tua. Kalau kamu sudah tua, saya juga sudah tua seperti kamu. Ya Rasulullah, saya punya anak kamu anak saya. Ya sudah, akhirnya dinikahi oleh Nabi SAW. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Pelajaran yang bisa kita petik, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, mengambil orang-orang yang kita cintai, terkadang Allah ingin mengganti yang lebih baik dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ambil dari kita. Baik, ini yang harus kita tanamkan, maka insya Allah kita akan bahagia. Ustaz, saya mau tanya, sebagai anak muda terutama Gen Z saat ini serta pesatnya perkembangan teknologi yang ada menjadikan anak muda saat ini ingin sekali mesin dunia dengan penuh tekad, ambisi terutama yang banyak sekali cita-cita dan keinginan. Namun di hati mereka menjadikan cita tersebut untuk sedekah di kemudian hari. Apakah itu termasuk ke dalam bentuk qanaah? Barakallahu fik. Tapi apabila seseorang ingin membuat sebuah perubahan, ya, kemajuan teknologi yang itu bermanfaat untuk umat dan lain sebagainya, tidak ada masalah. Rasulullah SAW mengatakan, antum a'lamu bi umur dunyakum, kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian. Kalau hari ini mobil 4 roda berjalan di bawah, antum berpikir, putar otak antum buat mobil bannya 1 tapi di atas, antum bisa, silakan, nggak ada masalah. Tetapi apa? Jangan sampai melalaikan pikiran itu semuanya dari mengingat Allah. Jadi konsep dalam Islam tentang dunia ini, silakan Anda mencari dunia, silakan, nggak ada masalah. Silakan Anda berpikir tentang dunia ini, silakan, nggak ada masalah. Ya, selama apa? Selama ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang beriman, jangan sampai anak-anak engkau dan harta-harta engkau itu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Karena mikirin kepalanya gimana mobilnya ini bannya di atas 1, nggak perlu 4, gimana dia pikir setiap hari. Akhirnya nggak sempat belajar, nggak sempat nuntut ilmu, nggak sempat sholat berjamaah, nggak sempat baca Quran. Berarti apa? Sudah mengganggu, ini namanya. Sudah mengganggu. Jadi ini kaidahnya seperti ini. Silakan Anda bercita-cita, dan perlu kalian ketahui, wahai anak-anak muda semuanya. Iya, di zaman Nabi Muhammad SAW, anak muda umurnya 18 tahun,
Ya, di antaranya Usama bin Zaid pernah diutus oleh Nabi SAW menjadi pimpinan pasukan perang. Iya, dan berhasil beliau taklukkan banyak negeri pada waktu itu. Berapa umurnya? 18 tahun. Kira-kira anak muda Gen Z 18 tahun minum kopi, makan siang pakai uang sendiri atau uang jajan orang tua? Orang tua. Jadi apa yang mau dibanggakan? 18 tahun jadi pimpinan pasukan perang. Masih 18 tahun umurnya Usama bin Zaid pada waktu itu. Ya, dan mereka berada di puncak kejayaan. Apa yang mereka punya? Kuliahnya di Harvard? Enggak, belum ada Harvard pada waktu itu. Kuliahnya di Masjid Rasulullah SAW, beralaskan tanah, ya, yang terkadang musim hujan kotor, masjid banjir. Ya, sampai-sampai Nabi pernah ada bekas lumpur di jidatnya beliau. Tapi melahirkan orang-orang hebat. Taib, Al-Quran dan Sunnah akan memberikan kejayaan. Al-Quran dan Sunnah akan memberikan, ya, perkembangan. Tidak hanya dalam urusan dunia akhirat mereka, juga dalam urusan dunia mereka. Dan sejarah telah membuktikan di zaman Utsman bin Affan, orang-orang itu, ya, lebih banyak penerima zakat daripada lebih banyak pemberi zakat daripada menerima zakat. Sampai-sampai orang harus keluar dari rumah, ayo ambil zakat, ambil zakat. Hampir nggak ada orang terima zakat di zaman Khalifah siapa? Utsman bin Affan. Jadi bukan hanya dari sisi akhiratnya mereka maju, dunia mereka juga maju pada waktu itu. Kuncinya apa? Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi jangan mikir buat mobil bannya satu tapi nggak sempat belajar, antum rugi. Taib. Kemudian yang terakhir, dengannya saya tutup pengajian di malam hari ini. Bagaimana dengan suami yang tidak terbuka kepada istrinya, pasangannya ketika berpergian jauh bersama teman-temannya, sedangkan istrinya ingin menjalin komunikasi yang bagus. Semoga Allah memudahkan ana menjadi istri yang qanaah. Terus gimana? Pertanyaannya gimana maksudnya? Hah? Bagaimana dengan suami yang tidak terbuka kepada istrinya, pasangannya ketika berpergian jauh bersama teman-temannya? Nah, terbuka di sini wallahu alam apa maksudnya? Terbuka ini makan siang hari ini menunya ini, yang bayar saya. Nanti sore makannya menunya ini, yang bayar saya lagi. Malamnya menunya ini dan ini, fotonya ini. Apakah ini maksudnya terbuka? Wallahu a'lam bishawab. Kalau seandainya maksudnya seperti ini, para hadirin dan hadirat, ada seorang ulama salaf ketika dia ingin menikahkan anaknya, dia berpesan kepada anaknya, wahai anakku, hati-hati dengan sifat pecemburu yang berlebih-lebihan. Karena sifat cemburu yang berlebih-lebihan tersebut akan membuat perceraian dalam rumah tanggamu malam pertama pernikahannya. Ummu Salamah radhiyallahu taala seperti saya sebutkan tadi, beliau beralasan, ya Rasulullah, saya ini laki-laki yang saya ini perempuan yang pecemburu ya Rasulullah. Rasulullah berdoa kepada Allah agar cemburu itu hilang dari Ummu Salamah. Kalau seandainya cemburu itu baik secara mutlak dalam hubungan rumah tangga, Rasulullah tidak akan mendoakan agar cemburu itu hilang dari Ummu Salamah. Tapi karena cemburu yang berlebih-lebihan adalah hal yang tidak baik dalam rumah tangga, makanya Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar rasa cemburu itu hilang dari Ummu Salamah. Jadi terlalu protektif, betul bahasanya, ya, kepada pasangan hidup ini tidak akan memberikan apa? Kebahagiaan dalam rumah tangga. Taib, mungkin di awal-awal pernikahan, taib. Awal pernikahan, bang sudah di mana? Di sini dek. Udah di mana? Udah lampu merah. Ya, di jalan Soekarno Hatta 500 detik banyaknya. Foto lagi. Awal pernikahan akhi. Tapi kalau sudah tahun pernikahan di WA gitu terus menerus, itu bisa diblokir nomornya. Intinya laki-laki nggak mau terlalu ingin dikekang, perempuan juga tidak ingin terlalu dikekang. Jelas di sini, maka jalinlah hidup dengan di tengah, tidak tafrid dan juga tidak ifrat. Jangan berjalan sudah 2 minggu jalan nggak pernah hubungi istrinya. Nanti pas mau pulang, dek saya besok pulang. Ini terlalu, ya, ini tidak baik juga. Masa 2 minggu baru komunikasi? Tetapi ya, kalau setiap saat, setiap 1 jam sekali harus laporan, makan apa, sama siapa, mau kemana dan lain sebagainya, maka ini bukan hal yang baik dalam berhubungan rumah tangga. Bisa difahami ya? Nah, makanya saya ingin mendapatkan apa maksudnya terbuka. Kalau terbuka dengan model yang saya sebutkan tadi, maka ini bukan hal yang baik. Baik.
Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada antum semuanya. Saya tutup, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.